masalah kesehatan ini persoalan nyawa. Betul. Gitu. Persoalan bansos itu persoalan perut orang, kan begitu. Maka tidak boleh bermain-main dengan persoalan nyawa dan persoalan rasa lapar orang miskin itu. Betul. Saya kira itu yang terpenting. Kalau ngomong umpamanya ini oknum gitu ya, jangan-jangan ayo kita perlebar, coba ayo kita telah sistemnya juga gitu. Tapi kalau di rumah sakit kemarin kan akun resminya rumah sakit Samrabu itu kan menjelaskan juga bahwa itu sudah mendapatkan SP segala macam. Oknum yang diceritakan Ahmad itu Iya, dapat SP dan enggak kita juga tidak tahu, bro. Kan begitu kan? Ya, kenapa? Ya, yang sebelumnya kasus Jarum Pentul itu, bahkan kalau umpamanya Mas Muhyi dan Malikul Amin itu tidak turun tangan nge-post itu saya kira juga akan menjadi persoalan. Iya, kenapa disuruh pulang? Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Oh iya. Pemirsa, beliau aktivis DKR, Ketua DKR Kabupaten Bangkalan yang menjadi salah satu bagian dari anggota khusus DSB. Tapi DKR itu fokusnya ke urusan perkesehatan. Tadi sempat bicara, Mas. Enggak lah, kita Oke. patut dijawab juga lah. Itu ya. Iyalah. Patut dijawab. Yang mana yang perlu dijawab? DSB. Enggak usah lah, enggak masa-masa DSB. Ya biar rumah sakit tidak dibawa tunggal lagi maksud saya. Wah, Biar bisa bareng-bareng gitu. tadi berita di radar. Sebelumnya juga ada postingan Mas Matur bahwa ada pelayanan kesehatan yang dipermainkan gitu ya. Ini tafsir saya, dipermainkan. Bahkan Ketua BPJS mengatakan bahwa memang sangat sedikit, sangat minim sekali kontak BPJS di puskesmas se-Kabupaten Bangkalan ini. Dan sebelumnya itu sempat ada postingan dari Matur terkait dengan urusan indikasi ada setoran dan macamnya. Iya. Menurut Ketua DKR yang memang fokus meneliti, melihat, menyaksikan, mengawal tentang urusan perkesehatan itu fenomena apa itu sebetulnya? Sebenarnya kalau angka kontak itu, kita bicara angka kontak dari postingan Pak Matur itu memang wajar untuk menjadi salah satu atensi ya, karena memang tingkat penggunaan BPJS di puskesmas ini terbilang cukup rendah juga. Mengingat di Bangkalan sendiri ini peserta BPJS itu sudah hampir 80% ke atas. Gitu. DTKS sudah lebih dari DTKS. Nah, kemarin Pak Dinsot bilang DTKS itu sudah naik sekian, bahkan karena tidak bisa menghapus Dari hampir 700 jiwa. hampir 700 jiwa. ribu. Iya. Dari itu ya, dari itu juga ya. 700 Ya, karena ada 200 masuk di TKS. Jadi memang kalau kita bicara kuota DTKS juga memang Bangkalan ini kan cukup gede juga, besar juga ya, di angka 700 ribuan gitu ya. Nah itu hampir semua peserta orang yang sudah masuk DTKS ini juga masuk di PBI gitu loh, BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Gitu. Kalau terkait angka kontak itu sebenarnya kan ada beberapa solusi yang saya tawarkan. Sebenarnya sebelum ini menjadi atensi itu sebenarnya sudah lama sudah saya berikan beberapa solusi gitu loh. Itu kemana itu bilangnya? Ke media atau langsung ke pejabat negara? Ke Dinkes, ke puskesmas, ke pihak-pihak yang terkait. Memang langsung ya. Jadi publik tidak banyak yang tahu gitu. Kerja-kerja langsung dikasih tahu ke dalam. Koreksi DKR sudah lama itu sebetulnya ya. Sebenarnya bukan koreksi, saran. Solusi bagaimana agar masyarakat ini terkait dengan angka kontak ini bisa meningkat kan begitu. Karena apa? PBI ini sakit tidak sakit, kapitasi ini kan tetap jalan kan begitu ya. Jadi artinya memang itu digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Mas Wi, jangan-jangan memang masyarakat yang dibawa itu memang orang-orang yang memang tidak mau, ada alasan kenapa tidak mau memakai BPJS atau yang lain-lain.
itu karena mungkin ada perbedaan pelayanan atau yang lain, itu diteliti nggak DKS? Betul. Jadi artinya kalau evaluasi saya, memang asumsi masyarakat peserta BPJS terutama yang PBI ini merasa ada diskriminasi pelayanan. Tapi sebenarnya itu menjadi poin bukan yang utama sehingga akhirnya angka kontak ini tidak maksimal. Masyarakat tidak tahu kalau dia itu peserta BPJS. Oke. Masyarakat lo tahu, udah masakar-kar gitu. Iya, jadi karena kalau dulunya sebelum ada aturan yang baru ini, kalau sekarang kan menggunakan KTP aja udah bisa Nek nih ya, pelayanan. nek ya. Bukan pelayanan, sudah berjalan ini. Sudah sekitar 1 bulanan ini dengan peraturan yang baru itu nggak perlu kartu fisik gitu loh. Langsung NIK ya? Langsung NIK by NIK gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat sekarang ketika masuk puskesmas itu saya sudah memberikan beberapa solusi kepada Vaskes ini, bahkan sudah saya share juga ke Dinkes. Nah, bahwa ke rumah sakit, ke kabin-kabinnya sudah saya share bahwa setiap masyarakat masuk ini dicek dulu di Piker itu, di aplikasinya BPJS itu apakah ini peserta atau tidak. Kalau mau peserta langsung arahkan ke BPJS-nya. Karena tidak perlu cetak kartu kalau sekarang. Tanpa harus menawarkan. Loh, jangan ditawarkan, memang harus ditawarkan. Mau pakai BPJS apa enggak gitu? Iya, ditawarkan karena Anda peserta BPJS, PBI. Sebagian besar masyarakat ini tidak, ketika dia tidak punya kartu, dia tidak paham dengan bahwa dia itu sudah terdaftar di PBI. Dijamin gitu ya? Dijamin. Nah, maka dari itu saran saya kan setiap masyarakat yang masuk itu kalau tidak punya BPJS, terutama masyarakat yang nggak mampu itu ditawarkan dulu, dicek dulu di Piker. Nah, kalau memang di Piker itu terdata dia sebagai PBI, itu tawarkan itu dulu, opsi pertamanya di situ dulu. Gitu Mas Dusuki. Ini siapa sih salah masyarakat lo Ya tahu? saya karkar ji. Sama saya karkar di Saya Dinsos itu. Dinsos di TKS, di TKS. Iya. Ya saya karkar juga. Enggak, karena memang kan peserta kadang juga nggak tahu kalau dia masuk DTKS atau enggak. Ya, kan nggak maksudnya tahu. maksud saya ketidaktahuan peserta masuk TKS itu salah siapa ini? Nah, begini, dulu itu ada alurnya seperti ini, Pak. Pendistribusian kartu KIS itu dulu itu dari pusat, itu ada yang langsung melalui pos. Ya, dari pos ini didistribusikan. Harusnya dari pos ini door to door, person to person, by name gitu ya. Tapi setelah saya pernah suatu saat turun dengan kepala BPJS ke daerah yang di Tanah Merah itu, ternyata di sana itu kartunya cuma diberikan ke kepala desa. Jadi kepala desa numpuk di situ, Numpuk di nggak situ. jalan gitu loh. Sehingga akhirnya itu yang menyebabkan masyarakat nggak paham kalau dia itu sudah menjadi peserta Penerima. BPJS, PBI. Tapi itu semua kalau dari apa namanya dari puskesmas yang memang betul-betul dia betul-betul apa sebagai pelayanan dasar itu ya. Apalagi dengan NIK-nya itu sudah bisa dilacak bahwa orang itu adalah bagian orang yang masuk ke PBI atau BPJS. Mestinya itu ketidakpahaman itu ketika masuk ke Vaskes ini dia langsung tahu kan gitu. Iya. Baik, apa komentarnya tentang masalah ini? Nah, makanya dari itu beberapa opsi yang saya tawarkan itu mewajibkan yang ada di frontliner ini ngecek dulu masyarakat yang masuk. Nicknya itu dicek dulu. Karena kalau dulu kan orang masuk umum, dia tidak ngecek gitu. Kemungkinan besar dia tidak ngecek dan tidak mengedukasi masyarakat tentang BPJS bahwa dia menginformasikan tentang masyarakat bahwa dia ini peserta atau tidak. Enggak. Ketika Jadi yang menarik itu sebenarnya begini juga. Oke lah, tadi disampaikan tentang ketika proses pendistribusian KIS itu begitu gitu. Itu Iya. betul. Ketika ada pencabutan juga beberapa itu tidak sama dengan PKH dan yang lain, bro. Yang langsung ya walaupun mungkin tidak masif gitu ya, masyarakat itu cepat tahu karena itu berhubungan dengan bantuan langsung. Di samping memang juga ada sosialisasi pencabutan untuk pemetik manfaat PKH itu bangkalan sekian 60 kalau enggak 60.000 kalau Ya, enggak betul. gitu pada waktu itu gitu kan. Sedangkan di KIS ini tidak ada. nggak ada, dia nerima juga nggak tahu, dicabut pun Dicabut pun nggak tahu gitu loh. Tetapi Nggak ada. pemerintah Bangkalan, dinas kesehatan itu bukan tidak tahu gitu loh. Tidak disambut informasi itu tidak ditransformasikan itu loh maksudnya. Urusan Jadi loh kan. urusan di TKS sudah ada SLRT segala macam-macam. Dia mangga nak saya karkar jadi loh ada maksudnya. tikor dan macamnya kan. Iya. Dan ini juga masuk dalam ruang lingkup itu kan. Jadi begini, saya tidak akan berbicara di luar domain saya. Jadi artinya perkara SLRT ini tugas tanggung jawabnya seperti apa, TIKOR tugas tanggung jawabnya seperti apa, itu biarlah menjadi domain mereka yang harusnya Nah, mereka semua tahuan Mas Mogi, apakah data di TKS yang dicabut atau yang tidak macam itu bagian dari TIKOR dan harusnya mereka paham. Oh, berarti Karena begini bro, ketika nunggu pasien sakit dan KIS itu akan digunakan umpamanya ya,
tahu-tahu dia terkejut, dia pegang kartunya pada saat itu masih, tapi ternyata udah dicabut gitu loh. Ada beda perlakuan di sini dengan di Sampang. Saya tidak bicara yang lain ya. Setahu saya di Sampang itu ada sosialisasi dan diketahui dan lantas ada semacam yang dicabut itu langsung ke Biakes kalau nggak keliru pada waktu itu. Dialihkan. Jadi lebih layak perlakuan transformasi informasinya dan adanya kebijakan tambahan. Sampang loh ya yang kondisinya juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Ini yang disalahkan. Pemerintah hadir, bro. Pemerintah hadir gitu loh. Di sini ini tidak hadir di kesehatan. Akar gitu ya. Walaupun akar-akar. Sebenarnya kan di Bangkalan ini sama sebenarnya Pak Desuki. Ada Biakes Maskin itu. Oh iya. Tetapi kita sama-sama tahu juga itu gitu loh. Jadi artinya kompleks Pak Aliman. Jadi dalam rangka pengcoveran kesehatan itu memang kompleks. Di Bangkalan ini pirantinya lengkap sudah ada. Jadi sekarang kan dalam progres. Kemarin saya sempat komunikasi dengan pihak Dinkes dan Dinsos itu bahwa 2023 ini sudah UHC kan seperti itu. Ini menjadi poin yang bagus ini. Karena apa? Ketika UHC nantinya masyarakat miskin yang sakit itu nggak perlu nunggu 14 hari kalau memang belum terdaftar. Daftar langsung aktif kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana anggaran ini disiapkan oleh pemerintah daerah itu saja. Pak Muhi, tadi baca di radar? Baca. Puskesmas BLUD sekarang blood jadi blood. Artinya kalau blood itu pemirsa dia bisa ngurus sendiri ya, tanpa dibebani untuk setiap hari nyetor kasda dan macam. Yang penting ya kalau duit yang didapatkan itu digunakan untuk urusan pelayanan itu dikasih kemudahan itu langsung bisa dilakukan. Kalau sudah baca ada setoran dan macam-macam itu yang diatur kemarin itu. Ada apa sebetulnya di situ, Mas? Nah, itu kan sebenarnya sebuah lingkaran ya. Sebenarnya saya rasa itu bukan sebuah perkara baru gitu loh ya. Karena memang saat itu fokusnya di permasalahan anggaran ini. Jadi artinya ini rahasia umum, Mbak. Sebenarnya hal-hal macam begini ini rahasia umum, cuman tidak disondingkan saja gitu. Kebetulan sekarang ada yang disondingkan menjadi sesuatu yang memang wow, itu kan. Aslinya sudah rahasia umum ya. Nah, saya rasa Pak Aliman nggak perlu bertanya ke saya, Pak Aliman pun sudah paham dengan Apa itu. yang berhubungan dengan data aplikasi itu? Biar lebih punya otoritas aktivis kesehatan masa saya. Nah, kan memang saya selalu begini, Pak. Ketika berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama masyarakat miskin, saya tidak akan mengurus anggaranmu seperti apa. Mau bagaimanapun, yang penting masyarakat layani dengan maksimal tanpa diskriminasi itu. Karena memang bukan domain saya gitu di situ gitu loh. Kalau perkara itu setoran-setoran itu saya rasa rahasia umum lah. Gitu. Kim, sebagai aktivis yang ikut dalam penyampas Mas Risang, ini perlu gimana sih, Kim? Kalau begini, ini sudah rahasia umum. Ya. Kalau sudah menjadi rahasia umum, tapi tidak ada perubahan dan lain sebagainya, kacamata aktivis mau diapain begini? Ya. Saya rasa dalam hal ini memang perlu atensi khusus dari para seluruh aktivis yang ada di Bangkalan. Karena memang pada dasarnya masih banyak aktivis yang lebih senior daripada saya kan seperti itu. Ya hanya saja bagaimana kemudian menyikapi hal-hal seperti ini. Karena memang bicara kesehatan pertama itu hal yang sangat vital gitu. Apalagi di situ ada monopoli yang sedemikian rupa. Sehingga pelayanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat untuk kesehatan itu seharusnya didapatkan secara optimal, ini kemudian malah justru sebaliknya. Seperti itu. Tinggal kita bagaimana kemudian cari titik bengeknya. Titik bengeknya. Dalam artian jangan di korupsi itu ya. Iya. Tetek bengek ya. Berarti teteknya saja. Enggak, ya dalam artian hal-hal yang dirasa kemudian ini menjadi penghambat, hal-hal yang kemudian bisa dikatakan bahwa di sini loh letak permasalahannya. Nah, ini kita harus sikapi secara betul. Mas Desuki, ini masuk dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau bagaimana ya sebetulnya kalau sebagaimana tadi yang distatuskan matur dan juga yang diberitakan oleh Radar Madura tadi. Mas, enggak, saya berpikir begini. Puskesmas itu kan dapat transfer langsung. Dan itu juga kapitasi. Iya, kapitasi pada waktu itu gitu kan. Yang proses penggunaannya pun sebetulnya itu juga untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin gitu kan. Dan itu sudah pernah menjadi kasus hukum. Pernah jadi kasus hukum di beberapa periode yang lalu ya, Kajari yang beberapa periode yang lalu.
walaupun akhirnya ada proses pengembalian kasus itu kerugian negara gitu. belum ke sana gitu kan. Tetapi skenarionya tadinya sepertinya akan ke sana gitu ya. Sepanjang mungkin itu dikembalikan, mungkin Yang nggak ada masalah. ya proses hukumnya mungkin bisa. Cuman pada waktu itu saya mendengar bahwa itu dikembalikan ke inspektorat. Apa istilahnya ya? Waktu itu? Inspektorat. Iya inspektorat. Iya, inspektorat. Ya. Dan kabar itu tidak pernah saya dengar lagi gitu loh. Padahal kerugian negara, saya mendengar komunikasi langsung dengan Pak Gajari yang pada waktu itu Batu Utama, itu rata-rata sekitar 1 eman per 1 eman, bahkan ada yang lebih gitu. Yang menjadi contoh kasus itu kalau nggak keliru Puskesmas Kokop apa Kekri ya, Kokop dengan kota kalau nggak salah pada waktu itu ya. Nah, entah sekarang itu sampai di mana posisi kasusnya itu gitu kan. Sehingga ya kalau pertanyaannya tadi itu apakah ada penyalahgunaan wewenang dan segala, iyalah itu uang negara kok gitu loh kan. Dan itu menjadi banjaan gitu. Ada temuan yang sangat luar biasa yang sebetulnya saya dukung bagaimana proses hukum itu bisa berjalan, tetapi ke APIP gitu ya. Apa APIP itu? APIP ya. APIP. Itu gabungan katanya beberapa lembaga, tidak hanya inspektorat pada waktu itu gitu. Nah, kabar tentang itu loh yang kita ingin dengar, karena itu pasca kasus Kambing Etawa toh, kasus itu gitu. Dan itu sempat selakbud kan di Bangkalan itu kan gitu. Selakbud boleh. Ternyata ada boleh. Jangan-jangan yang ini juga akan hilang lagi. Gitu ya. Kim, jangan sampai hilang Kim. Tapi begini Pak Aliman, sekarang manajemen dinas kesehatan ini sudah berkomitmen untuk menghapus setoran ke Dinkes. Oh gitu. Jadi Berkomitmen menghapus setoran ke Dinkes semuanya. Kalau memang pasien umum nantinya akan langsung masuk ke PAD yang digunakan untuk peningkatan pelayanan, nantinya seperti itu. Nah kebetulan kan di Dinkes ini ada manajemen baru di situ gitu. Jadi ada refresh, ada penyegaran ya. Ada penyegaran dan nantinya kemungkinan akan lebih progresif ke depan untuk peningkatan pelayanan di Dinkes. Yakin ya? Kita harus optimis dulu. Gitu ya. Optimis. Nah, tentunya beliau juga menyampaikan terus dipantau gitu loh. Jadi artinya kita tidak boleh lulus juga. Kita sebagai masyarakat juga punya fungsi untuk memantau. Muhyi ini satu-satunya aktivis lembaga yang memang fokus urusan kesehatan. Saya lebih percaya ke Mas Muhyi daripada Mas Dasuki. Mas Dasuki semua menjadi aktivis. Enggak lah. G25 itu fokus hanya karena memang gregetan gitu. Kata kalau pinjam istilahnya Mustaqim itu. Gregetan. Artinya perlu dimaklumi juga karena yang tadi ada yang diceritakan itu informasinya sudah nggak ada lagi. Yang dikapitasi pada menjadi kasus dulu kan, sekarang apalagi 68 kan atau 69 kan nggak tahu gitu. Enggak. Jadi kalau Mas Muhyi tadi mengatakan saya tidak mau tahu anggarannya dari mana. Yang penting bagaimana pasien itu dilayani dengan baik tanpa membedakan latar belakang. Ya buktinya gitu. Kita baru nggak terlalu lama saya ketemu di Facebook itu sama Mas Muhyi. Dan sama-sama menyikapi persoalan itu. Yang Mas Ahmad itu. Yang dokter minta alat operasi. Jangan-jangan memang seperti itu semua. Enggak juga. Jadi memang oknum. Jadi gini Pak. Enggak. Kalau ngomong oknum, sebelumnya juga ada oknum juga gitu loh. Jadi, dan itu ya juga kamu yang bantu pada waktu itu. Jarum pentul itu loh. Iya, jarum pentul. Jadi artinya case by case memang ya. Jadi setiap permasalahan kan kompleks di rumah sakit, di Vaskes ini kan memang kompleks. Dan banyak permasalahan dan hampir setiap hari itu saya selalu berdua dengan itu. Jadi kalau ada case-case seperti itu memang layak untuk kita floorkan ya. Jadi artinya apa? Agar menjadi warning dan juga menjadi learning juga kepada semua pihak ya. Semua pihak. Karena apa? Hal ini menjadi atensi bersama gitu loh untuk perbaikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini, terutama masyarakat yang tidak mampu ya. Tapi itu sudah diklarifikasi. Enggak. Ini berhubungan dengan persoalan nyawa orang. Masalah kesehatan ini persoalan nyawa. Betul. Gitu. Persoalan bansos itu persoalan perut orang, kan begitu. Maka tidak boleh bermain-main dengan persoalan nyawa dan persoalan rasa lapar orang miskin itu. Betul. Saya kira itu yang terpenting. Kalau ngomong umpamanya ini oknum gitu ya.
Jangan-jangan ayo kita perlebar, coba ayo kita telah sistemnya juga gitu. Tapi kalau di rumah sakit kemarin kan akun resminya rumah sakit Samarabu itu kan menjelaskan juga bahwa itu sudah menerapkan SP segala macam. Oknum yang diceritakan Ahmad itu ya dapat SP dan kita juga tidak tahu, bro, kan begitu kan? Ya, terlepas- Kenapa? Tak minimal. Ya, yang sebelumnya kasus Jarum Pentul itu, bahkan kalau umpamanya Mas Muhyi dan Malikul Amin itu tidak turun tangan ngepost itu saya kira juga akan menjadi Hilang persoalan, begitu saja, ya? gitu. Kenapa disuruh pulang, gitu loh? Di Dengan mana? kondisi Jarum ada di tertelan itu Rumah mengerikan. sakit? Jarum Pentul itu. Dan ya petang-petang sama dengan yang lain-lain juga, gitu loh ya. Mengatakan bahwa suami saya adalah polisi apa segala, ada bahasa-bahasa seperti itu. Gitu. Ya dokternya, gitu loh. Ya. Jadi memang Mengerikan Mang Dei. iya memang komplek Pak. Jadi artinya maka dari itu saya akan selalu berharap masyarakat ini, DKR ini selain advokasi kan juga fungsi edukasi. Kenapa kita setiap bulan turun ke desa-desa itu dalam rangka itu Pak, mengedukasi masyarakat tentang program pemerintah, tentang haknya, sehingga akhirnya mereka paham tidak perlu takut masuk ke rumah sakit, tidak perlu takut masuk ke vaskes, komunikasi bagaimana mereka berkomunikasi dengan dokter, dengan perawat, sehingga akhirnya mereka itu tidak canggung dan tidak inferior, terutama Saya mau inferior. celing dari Elong, orang nggak serius loh Pak. Kayak serius. Enggak. Di Elong aja. Asli Riki, asli. Enggak, kalau saya 14 tahun Pak urusan Asli, Riki. urusan melarat ini Pak. Jadi kalau saya memang tidak bisa, Tapi kan diakui atau tidak, oknum itu terlalu banyak oknum yang bermain di sini. Tidak hanya satu oknum. Oknum itu kesannya kan satu. Tapi ini terjadi oknum-oknum yang banyak nah, sekali. kalau memang oknum itu banyak kan berarti sistemik isu nih Pak. Nah, makanya kan. Nah, kalau kita bicara sistemik isu, ayo kita bareng-bareng Pak. Tidak bisa saya sendiri. Memang Kim, benar. dekir mau cakap TV itu ini lo temannya aja beda. Enggak, artinya begini Pak Aliman. Memang benar, memang DKR satu-satunya organisasi yang fokus di kesehatan. Ketika muncul organisasi lain, teman-teman dari sama-sama pergerakan itu ikut peduli di kesehatan itu, saya justru sangat senang sekali. Karena apa? Kita akan berjuang bersama gitu loh Pak. Saya tidak akan merasa terus tersaing, enggak. Itu saya kemarin ada komen, saya senang itu. Ayo kita kolaborasi. Karena apa? Permasalahan kesehatan ini sama dengan permasalahan bansos itu, permasalahan yang sangat umum dan luas. Selengkai. Luas nih, cakupannya sangat luas sekali dan kompleks banget gitu. Dan potensial untuk banyak oknum bermain dari setiap pintu, di setiap layanan kesehatan yang diberikan, apa itu poli, apa itu dokter yang menangani, apa itu perawat dan macamnya, itu ada potensi bermain-main ya. Semuanya kalau kita bicara potensi, semuanya berpotensi Pak. Tinggal bagaimana fungsi kita untuk controlling, fungsi kita untuk mengedukasi, fungsi kita untuk mengawasi. Karena apa? Masyarakat ini berhak punya hak di situ gitu loh. Ayo kita bareng-bareng kita kawal gitu loh. Di mana letaknya? Kalau memang itu sistemik isu, ayo kita kumpulkan pihak-pihak yang terkait itu. Ayo kita bicara tentang sistemik Sebelum ini. ke yang lain saya kira begini, bahwa memang kalau bicara case per case itu ada banyak kasus bermunculan. Bahkan enggak nyampe 1 bulan toh dari Pentul itu kemarin muncul yang Ahmad kan. Ahmad Itu yang terungkap gitu ya. Dan sebelumnya juga sudah banyak demo juga pernah. Walaupun mungkin teman-teman selalu menghindari bagaimana tidak demo ke rumah sakit karena fasilitas umum, pelayanan dan memang membahayakan kan begitu gitu kan. Sehingga memang ayolah belajar maksud saya. Belajar dari persoalan ini dan bagaimana kita melakukan perbaikan itu secara sungguh-sungguh. Gitu loh. Iya. Bukan dilawan. Kritik itu jangan dilawan. Dan teman-teman juga tidak boleh dong main-main di yang beginian ini. Kapan kita tidak main-main, kapan kita harus sungguh-sungguh gitu loh maksud saya. Ini biar lebih jelas. Satu, jangan dilawan tuh itu sasarannya ke manajemen ya. Iya. Ke manajemen. Artinya ya jujur. Yang nomor 2. Ayo teman-teman jangan main-main Iya. para LSM. Iya, betul. Gitu Manajemen loh. LSM makin enggap Tidak apa-apa, memang kan semua Karena ini kan terlibat. karena kemarin begini gitu loh, ada yang cari uang apa segala macam, bahkan tuduhan-tuduhan entah itu siapa ya. Saya tidak melihat Yolanda apa segala macam itu apa Pazar apa saya tidak paham ya. Saya hanya mengikuti karena saya termasuk yang di tag karena saya berkomentar juga yang di Ahmad itu ya. Tetapi saya kira bisa saja itu menjadi pemantik karena ada persoalan-persoalan sebelumnya kan begitu, sehingga menurut saya teman-teman harus sungguh-sungguh gitu ya, jaga integritasnya. Rumah sakit juga harus belajar, Manajemen rumah sakit. jangan melawan kritik. Karena apa? Saya yakin teman-teman itu berangkat dari kasus-kasus yang nyata, ngawal orang-orang yang membutuh pengawalan kan begitu. Walaupun ada banyak bahasa yang ngawur saya kira ya, yang Yolanda itu.
saya kira begini, kalau ada 2 kasus yang muncul ke permukaan, begitu ya, tidak sampai dalam jangka waktu 1 bulan, gitu. Jangan-jangan, syukur-syukur tidak, jangan-jangan ada banyak kasus lainnya yang Belum terungkap. belum terungkap. Harapan saya tidak ada, tapi kita kan khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Dan 2 kasus yang kemarin yang tidak nyampe 1 bulan itu bukan satu-satunya, bukan hanya dalam periode itu. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak gitu kan, dikomentari keluhan banyak orang dan segala macam. Ini tentang nyawa, bro, gitu loh. Mun akar karungku di sini ini, Ya, ya. gitu loh ya. Perjuangkan bener-bener yang di sini. Tapi Yolanda yang bilang itu LSM itu bukan DKR ya? Ya enggak lah. Itu kayaknya akun anonim sih. Oh, akun anonim ya? Karena baru dibikin itu. Karena Bazar. kayaknya dia bilang LSM itu begitu, justru dia cari duit gitu. Ya semoga Bilang. aja, kalau saya sih ya lillahi ta'ala sih. Kalau sampai saya terima duit, Kalau yang lain tidak mau tahu kamu gitu ya? ya bukan tidak mau tahu. Kalau di LSM ini orangnya bukan satu, jadi orangnya banyak. Kita punya idealisme, punya prinsip dan seperti itu. Itu yang kita sharekan, kita deploy kepada orang-orang yang ada di dalam itu. Berkegiatan sosial itu memang banyak godaannya gitu loh. Tapi apakah semuanya akan sama pemikiran dengan saya? Belum tentu. Tapi pada kenyataannya saya temukan juga oknum-oknum di organisasi lain dulu yang menyalahgunakan wewenang itu juga ada. Dan itu bahkan sudah sering saya pecat. Ada beberapa orang yang sudah saya pecat. Kayak gitu kan petar ya lah mulai tumbuh dari sebuah kegelisahan yang sangat luar biasa. Saya merasakan ini dari Pak Muki sekarang. Bang merasakan juga gitu. Sudah biasa saya. 14 tahun saya ngurus gini, jadi biasa aja. Ya, ini masalah nyawa. Jadi saya kira harus menjadi atensi semua, dan memang yang di depan selama ini kan DKR. Saya kira memang ayo sungguh-sungguh mengawal yang seperti ini, sehingga celaan-celaan terus juga meragukan integritas dan segala macam itu ya tidak lagi terjadi. Kenapa? Kalau itu terjadi ke G25 di urusan bansos dan pendidikan, saya akan tantang balik. Kalau ada bukti atau ada saksi yang benar-benar mau bersumpah gitu ya atas nama Allah dan di bawah Al-Quran, saya menemukan saya menerima uang per 100 ribunya saya beli 10 juta. Per 100. Per 100 ribunya saya beli 10 juta. Tapi kalau G25 kan tidak sebesar RSUD dan Puskesmas. Hingga artinya saya sebagai penggerak gitu ya, penggerak teman-teman relawan di bansos dan urusan pendidikan di UKM gitu ya, yang selama ini murni melakukan pemberdayaan masyarakat, proses pendampingan terhadap UKM yang kita bantu gitu ya, dan sangat jelas bersikap memposisikan diri terhadap kebijakan pemerintah yang tidak benar itu gitu. Ada sangkar-sangkar seperti itu, saya akan lawan gitu. Saya akan polisikan itu. Jadi gitu. maksudnya ini kita ini bicara tentang integritas, Pak. Ya. Jadi meragukan integritas orang itu ya sah saja, namanya juga meragukan, tapi dia tahu nggak kiprahnya kayak gimana, kan begitu. Nah, kalau sampai kita berani seperti itu berarti kita benar-benar akan berjuang sebagaimana mestinya, gitu loh, Pak. Ya. Saya lalu Andi kata-kata lagi kalau sudah semacam ini. Berarti mesennya lah dari saking Muhammad apa sudah tidak mau kalau sudah tidak punya kata-kata. Tapi semua tadi itu kan sudah semua dibahas, tentang masalah kemiskinan data bro, data real mana? Data real. Data di TKS dan macamnya sudah diakui oleh. Terus hasil pemberantasan kemiskinannya udah sampai tahap mana gitu? Nambah kok. Oh, nambah ya? Nambah. Gagal berarti ya. Pemirsa, sebelumnya sandasan di warung Bu Sandi ini hanya sekedar mumpung ketemu, dan Bang Muhi alhamdulillah bisa bergabung di tengah jalan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi itu ada manfaatnya, dan juga kepada pihak-pihak yang kena cubit di sini, kena usik di sini, mudah-mudahan juga mau berbenah. Amin. Gitu ya. Amin. Assalamualaikum.